Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nurjana, NPM 2018 5421 1011, dan Alda Febriani, NPM 2021 5421 1005. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami yang berjudul evaluasi dan kesuburan tanah. Di dalam evaluasi dan kesuburan tanah, di sini kami akan membahas tentang 4 pokok pembahasan. Untuk yang pertama yaitu kesuburan tanah, yang kedua indikator kesuburan tanah, yang ketiga evaluasi kesuburan tanah, dan yang terakhir adalah perbaikan kesuburan tanah. Baik, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang kesuburan tanah. Untuk pengertian kesuburan tanah, yaitu suatu keadaan tanah di mana tata air, udara, dan unsur hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik fisik, kimia, maupun biologi tanah. Tanah bersama dengan air dan udara merupakan sumber daya alam utama yang sangat mempengaruhi terhadap kehidupan. Tanah sendiri memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat tumbuh dan produksi tanaman. Kemampuan tanah sebagai media tumbuh akan dapat optimal apabila didukung oleh kondisi fisik, kimia, biologi tanah yang baik yang biasanya menunjukkan tingkat kesuburan tanah. Kesuburan fisika atau sifat fisik tanah yang penting adalah volume tanah, tekstur tanah, struktur tanah, kadar air tanah, drainase, dan porositas tanah. Untuk pengaruh struktur tanah dan tekstur tanah terhadap pertumbuhan tanaman itu terjadi secara langsung. Struktur tanah yang remah pada umumnya akan dapat menghasilkan laju pertumbuhan tanaman pakan dan produksi persatuan waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur tanah yang padat. Selain itu, akar memiliki kesempatan untuk dapat bernafas secara maksimal pada tanah yang memiliki pori dibandingkan pada tanah yang padat. Selanjutnya yaitu kesuburan kimia. Sifat kimia tanah berhubungan erat dalam kegiatan pemupukan. Dengan kita mengetahui sifat kimia tanah, maka akan didapatkan gambaran tentang jenis dan jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Pengetahuan tentang sifat kimia tanah juga akan dapat membantu memberikan gambaran tentang reaksi pupuk setelah kita tebarkan ke tanah. Sifat kimia tanah meliputi kadar unsur hara tanah, reaksi tanah atau pH tanah, kapasitas tukar kation tanah atau KTK, kejenuhan basa, dan kemasaman tanah. Yang terakhir yaitu tentang kesuburan biologi. Sifat biologi tanah meliputi bahan organik tanah, flora dan fauna tanah, khususnya mikroorganisme penting seperti bakteri, fungi, dan algae, interaksi mikroorganisme tanah dengan tanaman, dan polusi tanah. Tanah dapat dikatakan subur apabila mempunyai kandungan dan keragaman biologi yang tinggi. Organisme tanah penting dalam kesuburan tanah karena dapat berperan dalam siklus energi, berperan dalam siklus hara, berperan dalam pembentukan agregat tanah, dan dapat menentukan kesehatan tanah. Selanjutnya tentang kesuburan tanah yaitu siklus unsur hara tanah. Unsur hara di dalam tanah dapat dibedakan atau dikenali berdasarkan dengan batuan asli dan mineral yang larut atau diabsorpsi berupa ion-ion. Bentuk biomasa terdapat dalam jaringan makhluk hidup tumbuhan atau organisme tanah dan bentuk organik dalam jaringan yang mati yang berada dalam berbagai tahap lapukan termasuk humus tanah. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi unsur hara tanah,
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tentang kesuburan tanah, yaitu tekstur tanah, bahan organik tanah, dan pH tanah. Untuk tekstur tanah, dapat ditentukan oleh jumlah relatif oleh berbagai ukuran partikel yang menyusun tanah. Partikel tanah dibagi dalam 3 kategori, yaitu partikel yang halus, kemudian debu dan pasir. Tekstur tanah mempunyai efek terhadap sifat fisik dan kimia tanah. Secara umum, partikel halus memiliki luas permukaan lebih besar dibandingkan dengan tekstur tanah yang kasar. Permukaan partikel tanah adalah aktif secara kimiawi. Tanah dengan tekstur yang halus itu memiliki aktivitas kimiawi yang lebih banyak dibandingkan dengan tanah dengan tekstur yang kasar, karena dapat mengikat lebih banyak hara serta lebih banyak mengikat nutrisi yang menjadikannya tidak tersedia bagi tanaman. Kemudian bahan organik tanah. Bahan organik merupakan sumber energi bagi makro dan mikro fauna tanah. Penambahan bahan organik di dalam tanah akan menyebabkan aktivitas populasi dari mikrobiologi dalam tanah itu akan meningkat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Untuk pH tanah sendiri itu menerangkan tentang keasaman dan kebebasan dalam sistem cair. Air terdiri dari muatan molekul atau ion hidrogen H+ dan hidroksida OH-. Jumlah air murni atau jumlah H+ dan OH- sama yang memiliki pH 7 atau netral. Bila suatu sistem memiliki kelebihan ion H+, dinamakan asam, dan apabila kelebihannya ion OH-, maka sistem tersebut dinamakan alkalin. Selanjutnya yaitu indikator kesuburan tanah. Dalam indikator kesuburan tanah ada kapasitas absorpsi. Kapasitas absorpsi dapat dihitung dengan mil ekuivalen, yaitu kemampuan tanah untuk mengikat atau menarik suatu kation oleh partikel-partikel kolit tanah. Partikel kolit itu terdiri dari liat dan organik dan akan secara langsung mencerminkan kemampuan tanah dalam melakukan aktivitas pertukaran hara dalam bentuk kation. Semakin tinggi nilai kapasitas absorpsi, maka tanah dikatakan kesuburannya semakin membaik, yang biasanya susunan kationnya didominasi oleh unsur kalium, kalsium, dan magnesium, sehingga nilai pH tanahnya normal berkisar 6,5. Selanjutnya, tingkat kejenuhan basa. Nilainya dalam bentuk persen mencerminkan akumulasi susunan kation. Peningkatan nilai persen kejenuhan basa mencerminkan semakin tingginya kandungan basa dalam tanah pada posisi nilai pH tanah yang menyebabkan nilai kesuburan kimiawi secara optimal menyeluruh. Nilai kesuburan kimiawi secara sederhana dicerminkan oleh nilai pH, karena nilai pH akan mampu mempengaruhi dan mencerminkan aktivitas kimiawi sekaligus aktivitas biologis dan kondisi fisik di dalam tanah. 3. Kandungan liat. Kandungan liat merupakan ukuran kandungan partikel koloid tanah. Partikel dengan ukuran koloid akan mempunyai luas permukaan dan ruang pori tinggi sehingga mempunyai kemampuan absorpsi juga tinggi, serta diikuti kemampuan saling tukar yang tinggi pula di antara partikel koloid. Kemampuan absorpsi ini bisa untuk air maupun zat hara, sehingga menjadi cermin peningkatan kesuburan tanah. Namun jika kandungan liat pada komposisi dominan atau tinggi menjadi tidak ideal untuk budidaya maupun pengolahan tanah. Kandungan liat yang tinggi menyebabkan perkolasi, infiltrasi, permeabilitas, aerasi tanah menjadi lebih rendah sehingga menyulitkan peredaran air dan udara. 4. Kandungan bahan organik. Kandungan bahan organik yang cukup di dalam tanah dapat memperbaiki kondisi tanah agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan dalam pengolahan tanah. Berkaitan dengan pengolahan tanah, penambahan bahan organik akan meningkatkan kemampuannya untuk diolah pada lengas yang rendah. Di samping itu, penambahan bahan organik akan memperluas kisaran kadar lengas untuk dapat diolah menggunakan alat-alat dengan baik, tanpa banyak mengeluarkan energi akibat perubahan kelekatan tanah terhadap alat.
Pada tanah yang bertekstur halus, pada saat basah mempunyai kelekatan dan kelihatan yang tinggi, sehingga sukar diolah dengan tambahan bahan organik dapat meringankan pengolahan tanah. Kandungan bahan organik merupakan indikator paling penting dan menjadi kunci dinamika kesuburan tanah. Bahan organik mempunyai peran yang multifungsi, yaitu mampu merubah sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah. Selain itu, bahan organik juga mampu berperan mengaktifkan persenyawaan yang ditimbulkan dari dinamika sebagai ZPT, zat pengatur tumbuh, seperti sumber enzim, reaksi persenyawaan dalam metabolisme kehidupan, dan biosid, obat pembasmi penyakit dan hama dari bahan organik. Evaluasi kesuburan tanah. Evaluasi kesuburan tanah merupakan penilaian status kesuburan tanah yang mutlak diperlukan untuk menentukan jenis dan jumlah unsur hara yang harus ditambahkan. Kandungan unsur hara di dalam tanah sebagai gambaran status kesuburan tanah dapat dinilai dengan beberapa metode pendekatan, yaitu analisis contoh tanah, analisis contoh tanaman, dan percobaan di lapangan. Analisis contoh tanah dilakukan terhadap contoh tanah yang diambil di lapangan dengan metode tertentu sesuai tujuan yang diharapkan. Analisis contoh tanaman didasarkan pada asumsi bahwa jumlah unsur hara yang terdapat di dalam tanaman mempunyai hubungan dengan hara tanaman yang terdapat dalam tanah. Percobaan di lapangan. Percobaan pertumbuhan dan produksi tanaman di lapangan dengan menggunakan berbagai jenis dan jumlah pupuk tertentu dapat diketahui kekurangan unsur hara yang perlu ditambahkan ke dalam tanah dalam bentuk pupuk untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman dalam mencapai tingkat produksi tertentu. Ada 3 konsep untuk memperbaiki kesuburan tanah, yaitu 1. LEIA atau Low External Input Agriculture. LEIA adalah sistem yang memanfaatkan sumber daya lokal yang sangat intensif dengan sedikit atau sama sekali tidak menggunakan masukan dari luar, sehingga tidak terjadi kerusakan sumber daya alam. Pendauran hara di dalam usaha tani dengan sumber-sumber yang berasal dari luar usaha tani. 2. LEISA atau Low External Input Sustainable Agriculture. LEISA adalah pertanian dengan masukan rendah tetapi mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Manusia seperti tenaga, pengetahuan, dan keterampilan yang tersedia di tempat dan layak secara ekonomis, mantap secara ekologis, adil secara sosial, dan sesuai dengan budaya lokal. 3. HEIA atau High External Input Agriculture. HEIA adalah sistem pertanian yang menggunakan masukan dari luar secara berlebihan, umumnya berupa bahan-bahan agrokimia konvensional yang memang disengaja dibuat untuk input produksi. Sistem ini sangat tergantung pada senyawa kimia sintetis seperti pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuhan, dapat berpengaruh buruk pada keseimbangan lingkungan dan kesehatan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.